Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa gue bakal bahas novel yang belum ada animenya. Ya, yang mau gue bahas ini adalah novel Death Mage. Seperti biasa di video kali ini gue tuh bakal merangkum web novelnya dari chapter 111 sampai chapter 116. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh adalah spoiler untuk kelanjutan manganya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari pemimpin pasukan Sauron Reborn yang saat ini mendatangi desa Sayla bersama dengan dua orang pengawalnya. Nama orang yang datang itu adalah Raymond. Nah, Vandaru sama Pauvina juga di sini tuh ikut ke dalam pertemuan tersebut. Di awal tentunya orang-orang saling berkenalan. Nah, Raymond di sini tuh nggak yakin kalau anak sekecil Vandaru memiliki job selangka seperti spiritualis. Vandaru pun di sini akhirnya nunjukin buktinya dengan cara memperlihatkan roh Orbia ke hadapan orang-orang yang saat ini hadir. Bawahan Raymond di sini tentunya terkejut karena tiba-tiba mereka melihat ghost. Walaupun gitu, situasi di sini langsung cepat tenang. Dan sekarang tuh terjadi diskusi mengenai kasus pembunuhan berantai. Setelah ngomongin itu, Raymond di sini tuh membujuk Rasaela untuk tidak menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Amit. Raymond di sini ngerasa kalau Kekaisaran Amit tuh di masa depan pasti bakal berkhianat. Alasannya karena mereka tuh adalah penyembah Dewa Alda yang sangat membenci Dewi Vida. Jadi di sini sekarang Raymond tuh ngajakin Rasaela untuk memberontak. Ya, tapi di sini Percival tuh nggak bisa memutuskannya saat ini. Butuh diskusi dulu dengan Rasaela yang lainnya. Setelah diskusi, saat ini Raymond dan bawahannya pun mereka pergi. Nah, setelah pergi, Vandaru di sini tuh membahas tentang kemungkinan Raymond yang merupakan dalang pembunuhan berantai dengan tujuan supaya Rasaela tuh membenci Kekaisaran dan gak mau damai dengan Kekaisaran. Percival di sini tuh sebenarnya masih ragu kalau Raymond adalah pelakunya, tapi ya karena dia disuruh sama Dewi untuk percaya sama Vandaru, maka Percival pun di sini lebih percaya kepada Vandaru. Ya, di sini bukan cuma Percival, tapi Orbia sama Percival juga mendapatkan pesan ilahi untuk selalu percaya ke Vandaru. Kan hal itulah setiap perkataan Vandaru sekarang tuh bakal diutamakan di atas yang lainnya. Di sisi lain, saat ini pasukan pembebasan Sauron tuh mereka diserang sama para vampir yang diperintahkan sama Gubamon. Jadi para vampir ini diperintahkan untuk menangkap orang-orang penting atau orang terkenal. Nah, di sini salah satu orang penting adalah Iris. Dan di sini Iris yang gak mau teman-temannya dibunuh, dia pun akhirnya rela ditangkap dan dibawa sama vampir. Di sisi lain, saat ini Vandaru dan yang lainnya tuh pergi menuju tempat Rasaela lain untuk menyelidiki tentang pembunuhan berantai, dan di jalan dia tuh dihentikan sama Raymond. Ya, jadi sesuai dugaan, Raymond ini pasti nggak mau kalau Vandaru tuh menyelidiki korban lain karena takutnya nanti ketahuan kalau dia adalah dalangnya. Makanya sekarang tuh Raymond menghentikan Vandaru. Di sini Vandaru tahu kalau sekarang tuh pasukan Sauron Reborn tuh udah ada di sekitar mereka. Ya, di sini tuh bisa dibilang kalau Raymond emang adalah dalang dari pembunuhan berantai supaya Rasaela tuh membenci Kekaisaran. Raymond tuh menggunakan racun instan untuk membunuh Rasaela. Raymond di sini tentunya ngasih tahu kalau yang dia lakuin tuh adalah demi kebangkitan wilayah Sauron. Raymond tuh butuh Rasaela untuk mengalahkan Kekaisaran. Raymond juga di sini tuh mengajak Vandaru untuk segera ikut bergabung dengannya dalam rangka untuk menjatuhkan Kekaisaran. Di sini Vandaru pun akhirnya menggunakan kemampuannya supaya Raymond tuh menjawab semua pertanyaannya dengan jujur.
Ya pada intinya Raymond ini pengen berkuasa, makanya dia tuh buat pasukan kebangkitan. Nah, Raymond ini menyuruh Rick yang merupakan adiknya untuk melakukan pembunuhan berantai terhadap Rasaela. Nah, Rick ini adalah kekasihnya Orbia, jadi bisa dibilang Orbia tuh dibunuh sama Rick. Di sisi lain saat ini Rick terlihat diikat dan tergeletak di tanah. Ya, Rick juga ditangkap sama vampir bawahannya Gubamon. Rick di sini tuh nggak menyangka kalau para vampir ternyata bakal menyerang markas mereka. Nah, di sini para vampir juga mau menggunakan Rick untuk sandra supaya Raymond datang. Target para vampir adalah Raymond. Di sini para vampir juga menyuruh salah satu bawahan Rick untuk ngasih info kepada Raymond. Awalnya tentunya dia tuh nggak mau, tapi setelah diliatin pembunuhan, orang itu pun akhirnya takut dan dia tuh mau mengikuti apa yang disuruh sama para vampir. Gak lama saat ini Rick mendengar ada keributan di antara para vampir. Para vampir ini terlihat ketakutan ketika mendapatkan info tentang seseorang. Ya, jadi info yang didapat sama para vampir adalah info tentang Vandaru. Jadi para vampir tuh mendapatkan info tentang Vandaru, makanya mereka tuh takut ketika tahu bahwa Vandaru sekarang tuh ada di wilayah Sauron. Rick tentunya di sini tuh penasaran tentang sosok yang ditakuti sama para vampir. Di sisi lain, Raymond juga di sini tuh mengatakan segalanya dengan jujur kepada Vandaru. Raymond juga di sini ngasih tahu pasukan yang sekarang mengelilingi Vandaru, mereka tuh dipersenjatai dengan menggunakan racun yang bisa membunuh Rasaela dalam sekejap. Jadi bisa dibilang ini adalah ancaman dari Raymond. Raymond juga di sini ngasih tahu kalau racun itu berasal dari laboratorium kekaisaran. Vandaru di sini mengerti dan dia pun akhirnya ngeluarin skill disinfeksi. Sekarang muncul lingkaran misterius yang meluas ke area sekitar. Vandaru di sini ngasih tahu kalau sekarang racun-racun itu udah dihapus semuanya. Jadi racun itu nggak bakal lagi berguna. Raymond dan bawahannya terkejut, tapi tentunya mereka tuh nggak percaya. Nah, di sini Orbia tuh mau mengkonfirmasi lagi tentang apakah Rick yang telah membunuhnya atau bukan. Di sini Raymond tuh mengkonfirmasi kalau Rick lah yang telah melakukan pembunuhan berantai. Di sini Orbia berteriak. Sekarang terlihat kalau ada distorsi di sekitar Orbia. Orbia ini dipenuhi sama kesedihan dan amarah. Melihat itu, Vandaru pun langsung merintahin bawahannya untuk membunuh semuanya kecuali Raymond. Sekarang bawahan Raymond tuh panik karena tiba-tiba mereka diserang sama banyak monster, mulai dari ghost petir, ghost api, serangga, dan lain-lain. Ya, pasukan pemberontak semuanya tuh dibantai sama bawahannya Vandaru. Ya, sebenarnya ada juga orang yang menyerang Vandaru, tapi itu langsung dihentikan sama Pauvina. Pauvina tuh melindungi Vandaru, jadi bisa dibilang gak mudah kalau mau menyerang Vandaru. Para bawahan Vandaru juga di sini tuh langsung melindungi Rasaela. Jadi sekarang Rasaela tuh bakal aman kalau misalkan mereka diserang. Saat ini terlihat kalau Orbia masih dipenuhi amarah. Tubuhnya sekarang tuh dipenuhi sama cairan dan sekarang menyerang Raymond dengan menggunakan tentakelnya. Raymond di sini tersiksa seperti tenggelam karena tentakelnya itu seperti air. Nah, Vandaru di sini pun akhirnya menghentikan Orbia. Bagi Vandaru, Raymond tuh masih dibutuhkan untuk jadi sandra. Orbia di sini mengerti dan dia pun akhirnya melepaskan Raymond. Raymond pun di sini tergeletak di tanah seperti sampah. Vandaru juga di sini tuh membiarkan salah satu bawahan Raymond tetap hidup. Ya, Vandaru tuh mau menggunakan orang itu untuk ngasih info kepada Rick. Saat ini Vandaru dan yang lainnya juga kembali ke desa. Di sini juga Orbia tuh sekarang telah berubah menjadi undead. Jadi sekarang Orbia adalah ghost air. Nah, di sini juga karena jobs Vandaru udah level 100, Vandaru pun akhirnya mengubah jobsnya lagi. Kali ini yang dipilih adalah jobs Arch Enemy. Vandaru dan yang lainnya tuh sekarang pergi menuju ke camp yang udah mereka buat di dekat desa Saila. Vandaru juga di sini tuh menegur Hart dan yang lainnya karena telah berpura-pura menjadi pasukan pemberontak di Sauron. Ya, tentunya di sini Hart juga terima karena yang menegurnya adalah seorang bocah. Di sini Pauvina yang tingginya udah 2,5 meter, dia tuh langsung membela Vandaru.
Hut sekarang langsung gemetaran. Setelah diskusi, Vandaru ngerasa kalau dia tuh mau menjadikan Hut sebagai seseorang yang memiliki jobs instruktur. Vandaru butuh orang yang memiliki skill combat atau skill fighting. Vandaru juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh bisa membuat Hut dan yang lainnya menjadi kuat, sehingga Hut tuh nggak perlu lagi berpura-pura menjadi pasukan pemberontak hanya untuk melindungi diri sendiri. Di sisi lain, sekarang bawahan Rick yang diancam sama vampir dan bawahan Raymond yang diancam sama Vandaru, saat ini keduanya tuh bertemu di tengah jalan. Ya, keduanya tentunya saling bercerita bahwa Rick ditangkap sama vampir, sedangkan Raymond ditangkap sama Vandaru. Nah, keduanya tuh sekarang bingung tentang apa yang harus dilakuin karena kondisinya sama-sama ditangkap. Di sisi lain, saat ini Iris dibawa ke tempat Gubamon dan dia tuh diikat. Di sini Gubamon senang dengan kerja bawahannya, tapi walaupun gitu ternyata bawahannya tuh langsung dibunuh sama Gubamon. Setelah itu langsung dijadikan undead. Gubamon ini bisa dibilang masih paranoid dan dia tuh masih menganggap bahwa yang terbaik adalah memiliki bawahan undead. Dengan gitu dia tuh nggak bakal dikhianati. Iris sekarang tuh merinding ketika dia melihat Gubamon menggabungkan mayat-mayat dan menjadikannya sebagai undead zombie. Nah, sekarang Iris melihat macam-macam zombie dan dia tuh terkejut ketika mengetahui ternyata ayahnya tuh dijadiin zombie sama Gubamon. Ya, mayat dari ayah Iris ini nggak pernah ditemukan ketika perang melawan Kekaisaran Amit. Dan ternyata mayat ayahnya tuh malah dijadiin zombie sama Gubamon. Iris di sini terlihat sangat marah, tapi dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Di sini Gubamon terlihat menyesal, tapi dia tuh menyesalnya bukan karena mengubah ayah Iris sebagai undead. Ya, Gubamon ini menyesal karena dia tuh nggak bisa memaksimalkan mayat dari ayah Iris. Nah, mendengar itu membuat Iris makin marah. Setelah beberapa saat, sekarang para vampir tuh membawa Rick dan Raymond ke hadapan Gubamon. Di sini Gubamon terlihat sangat senang karena bawahannya tuh bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ketika lagi senang, gak lama dari tubuh Raymond ini muncul tanduk dan itu menusuk ke perut Gubamon. Gubamon di sini batuk darah. Gak lama juga perut Raymond saat ini tuh terbelah jadi dua dan dari sana muncullah Vandaru. Ya, jadi ketika Vandaru mengetahui kalau Rick ditangkap sama vampir, Vandaru pun langsung mendatangi tempat Rick. Nah, ketika sampai di sana, ternyata di luar dugaan para vampir langsung menyerah. Dan para vampir itu ternyata langsung memohon ampunan. Para vampir juga tentunya saat itu ngasih tahu juga kalau mereka yang ada di sini tuh nggak terlibat dengan kematian dari ayahnya Vandaru. Jadi saat itu mereka tuh memohon untuk diampuni. Jadi mereka tuh nggak mau dibunuh sama Vandaru. Para vampir juga saat itu bersedia untuk menjadi bawahan Vandaru. Ya, pada intinya para vampir gak mau mati dan mereka tuh kapok kalau misalkan harus menjadi bawahan gila Gubamon yang selalu membunuh bawahannya tanpa pandang bulu. Jadi daripada menjadi bawahan orang gila, lebih baik para vampir tuh menjadi bawahannya Vandaru. Nah, di sini Vandaru memiliki rencana dan para vampir pun di sini mengangguk bakal ikut rencana Vandaru. Ya, jadi rencananya itu adalah rencana pembunuhan Gubamon. Nah, Vandaru tuh menyuruh Luciliano untuk melakukan operasi kepada Raymond agar Vandaru tuh bisa sembunyi di dalam tubuh Raymond. Ya, Luciliano mengubah Raymond menjadi live dead dan dia tuh mengotak-atik tubuh Raymond. Oke, sekarang kembali lagi ke masa yang sekarang. Jadi Gubamon tuh saat ini marah karena Vandaru tuh udah merusak tubuh Raymond. Bagi Gubamon, tubuh Raymond, Rick, dan Iris, tubuh mereka tuh bakal menjadi karya selanjutnya yang bakal dijadiin undead. Tapi sekarang tubuh Raymond malah dirusak Vandaru. Walaupun di sini marah, Gubamon tuh sekarang kondisinya berlutut. Gubamon masih berjuang untuk melepaskan tanduk Raja Iblis yang saat ini menusuk perutnya. Gubamon di sini tuh bingung karena dia tuh nggak bisa melepas tanduk Raja Iblis. Ya, jelas itu bakal sangat sulit dilepas. Alasannya karena tanduk Raja Iblis udah dilapisi sama saker atau penghisap Raja Iblis.
Karena udah dilapisi itu, makanya tanduk Raja Iblis tuh menempel erat di organ perutnya Gubamon. Di sini Vandaru menyuruh Miles dan para vampir lainnya untuk mundur. Vandaru juga di sini tuh menyuruh mereka untuk membawa Iris dan juga Rick. Oh ya, Miles ini adalah salah satu vampir yang ditugasin untuk menculik Rick, dan dia adalah vampir bangsawan. Miles dan para vampir di sini terkejut ketika melihat Gubamon yang mereka anggap kuat saat ini tuh ternyata nggak berdaya di hadapan Vandaru. Nah, ketika diperintah Vandaru, Miles dan yang lainnya tuh langsung menjalankan perintah dari Vandaru. Gubamon di sini terlihat marah karena para bawahannya tuh ternyata mengkhianatinya. Miles di sini membalas dan ngasih tahu kalau dia tuh nggak mungkin mengikuti orang gila yang merubah bawahannya sendiri menjadi zombie. Gubamon yang marah, dia tuh di sini langsung memerintahkan semua undead miliknya untuk menyerang Vandaru. Nah, ketika para undead mendekat ke arah Vandaru, ternyata tiba-tiba mereka berhenti. Gubamon di sini sangat terkejut karena para undead tiba-tiba berhenti. Vandaru di sini dengan santai ngasih tahu kalau dia tuh bisa menjinakkan para undead. Gubamon di sini tuh cuma tercengang karena ada orang yang bisa menjinakkan undead. Ya, Gubamon ini udah melakukan banyak pembunuhan terhadap bawahannya. Tujuannya tuh untuk dijadiin undead supaya mereka tuh nggak berkhianat. Tapi ternyata sekarang para bawahan undeadnya tuh justru mengkhianatinya dengan mudah. Nah, walaupun Vandaru bisa menjinakkan undead, ternyata nggak semua undead milik Gubamon tuh berhasil dijinakkan. Vandaru sendiri juga agak bingung karena ternyata dia tuh nggak bisa menjinakkan semua undead milik Gubamon. Di sisi lain, saat ini Dewa Jahat Hihiryusaka, dia tuh melihat situasi yang terjadi melalui penglihatan Gubamon. Dia tuh sekarang mikirin tentang apa yang harus dia lakuin. Gimana pun juga Hihiryusaka ini, dia tuh tahu kalau kesempatan Gubamon menang sangat kecil. Di sisi lain, saat ini Gubamon terlihat sangat sombong karena undead yang dimodifikasi sama dia secara langsung, ternyata undead-undead itu nggak bisa dijinakkan sama Vandaru. Ya, Gubamon di sini menyebut undead spesial itu dengan sebutan Undead Heroes. Iris yang melihat pertarungan di sini, dia tuh berdoa atas nama Dewa Alda supaya Vandaru tuh memenangkan pertarungan dan membebaskan jiwa ayahnya yang saat ini telah dijadikan Undead Heroes. Gubamon saat ini memerintahkan para undead heroes untuk menyerang Vandaru. Gubamon juga di sini tuh mikirin banyak hal supaya dia tuh bisa memenangkan pertarungan. Gubamon tuh bisa dibilang sekarang tuh percaya diri bisa menang. Tapi sayangnya ternyata undead heroes miliknya tuh kesulitan dalam menghadapi undead biasa. Gubamon di sini kebingungan karena undead biasa yang dia ciptakan yang saat ini menjadi pasukan Vandaru, ternyata undead biasa itu bisa setara dan bahkan melebihi kekuatan undead heroes. Gubamon kebingungan. Selain undead biasa yang tiba-tiba menjadi kuat, Gubamon juga menyadari kalau kekuatan undead heroes miliknya tuh sekarang menurun. Ya, menurunnya kekuatan undead heroes itu semua berkat skill Vandaru yang masih terus aktif dalam upaya mengganggu supaya para undead tuh segera memihaknya. Vandaru di sini merintahin bawahannya untuk segera membasmi para undead heroes. Belmont di sini tuh memotong-motong undead heroes dengan menggunakan benangnya. Ya, ada juga pertarungan sengit Belmont melawan undead heroes yang dulunya adalah Mikhail. Belmont tuh menggunakan ekornya dan dia menghempaskan undead Mikhail hingga armornya hancur lebur. Lebah Kemeteri langsung menangkap Mikhail sebelum mendarat. Ya, Vandaru tuh mau memanfaatkan tubuhnya Mikhail. Makanya sebisa mungkin tubuhnya harus selamat. Gubamon saat ini terlihat marah. Gubamon yang marah di sini dia tuh menggunakan mata iblis destruction-nya. Vandaru di sini menggunakan banyak penghalang transparan. Tapi itu tentunya nggak berguna karena selama terlihat sama Gubamon, maka mata iblisnya tuh masih bakal aktif. Vandaru menyadari hal itu dan dia tuh bersiap menggunakan penghalang golem. Sayangnya terlambat. Mata Gubamon saat ini tuh terlihat pecah dan ledakan muncul di dekat Vandaru. Vandaru di sini terluka dan berdarah. Walaupun lukanya nggak dalam, tapi di sini tuh Vandaru ngerasain sakit akibat serangan tersebut. Levia dan Orbia saat ini tuh khawatir karena mereka tuh baru pertama kali melihat Vandaru terluka. Vandaru ngasih tahu walaupun terluka tapi lukanya nggak berbahaya.
Di sisi lain, Gubamon saat ini tuh kesakitan karena ternyata matanya pecah. Ya, pecahnya mata Gubamon ini adalah counter attack dari skillnya Vandaru. Gubamon yang udah kesakitan, dia pun di sini akhirnya menggunakan kekuatan cangkang Raja Iblis. Sekarang tubuh Gubamon tuh dilapisi sama cangkang Raja Iblis. Tanduk Raja Iblis Vandaru juga dilepas dari perutnya Gubamon dan kerusakan organ tuh langsung ditutupi sama cangkang Raja Iblis. Gubamon di sini sangat percaya diri nggak bakal ada orang yang bisa menembus pertahanannya. Ya, Gubamon tuh sekarang butuh waktu untuk memulihkan tubuhnya sendiri. Makanya mau nggak mau dia tuh harus menggunakan kekuatan cangkang Raja Iblis untuk melindungi tubuhnya supaya nggak terluka lagi. Vandaru di sini tuh menggunakan darah Raja Iblis untuk menangkap para undead heroes. Gubamon di sini tahu kalau Vandaru tuh mau mencuri bawahannya. Nah, daripada dicuri Vandaru, Gubamon tuh sekarang merasa sebaiknya dia tuh menghancurkan semua bawahan undead miliknya. Gubamon sekarang tuh melempar banyak cangkang yang mirip seperti cangkang kura-kura. Cangkang itu berputar-putar sangat keras dan siap mencincang daging. Iris, Mars, dan para vampir di sini tuh udah terlihat sangat pasrah. Mereka mengira bakal mati karena cangkang Raja Iblis. Tapi ternyata Vandaru di sini tuh melindungi semua yang ada dengan menggunakan kekuatan tanduk dan darah Raja Iblis miliknya. Iris di sini tuh terkejut karena Vandaru mau melindungi semuanya. Mels di sini senang dan menganggap kalau Vandaru ini adalah pahlawan sejati. Gubamon di sini tertawa karena Vandaru melindungi para sampah. Gubamon di sini mengulang kekuatannya dan dia melempar banyak cangkang ke arah semua orang. Nah, ketika cangkang menuju ke orang-orang, Gubamon tuh sekarang meluncur ke arah Vandaru dan menyerang Vandaru secara langsung. Vandaru di sini menggunakan sihir Dead Spirit Magic Spell. Vandaru juga mengubah Orbia menjadi awan dingin dan sekarang hawa dingin itu menyelimuti tubuh Gubamon. Selain itu, Vandaru juga mengubah Levia menjadi tombak api dan tombak api itu diluncurkan ke arah Gubamon. Hawa dingin dan hawa panas itu bercampur secara bersamaan kepada cangkang Raja Iblis yang melindungi tubuh Gubamon. Dan hal itu saat ini membuat cangkang Raja Iblis yang melindungi tubuh Gubamon langsung hancur. Vandaru juga di sini tuh menembakkan bongkahan es kepada tubuh kurus Gubamon yang saat ini tuh telah kehilangan cangkangnya. Gubamon saat ini tuh menyadari kalau dia nggak bisa menang. Gubamon di sini berpikir untuk melarikan diri. Gubamon juga di sini tuh masih nggak ngerti kenapa Vandaru bisa menggunakan sihir atribut padahal Vandaru tuh lagi pakai kekuatan fragmen Raja Iblis. Ya, jadi Gubamon tuh nggak bisa menggunakan sihir atribut kalau misalkan dia tuh lagi menggunakan kekuatan Raja Iblis. Makanya Gubamon saat ini bingung karena Vandaru tuh bisa menggunakan sihir padahal lagi sama-sama menggunakan kekuatan Raja Iblis. Gubamon sekarang pun akhirnya menonaktifkan kekuatan Raja Iblis. Gubamon tuh mau kabur dengan menggunakan sihir atribut ruang miliknya. Nah, cuma masalahnya sihir atribut ruang ini butuh penglihatan dari matanya. Nah, sedangkan mata Gubamon tuh sekarang udah hancur. Jadi bisa dibilang penglihatannya saat ini buram. Gubamon di sini mau mengulur waktu sampai matanya bisa digunakan lagi. Gubamon di sini juga memuji Vandaru karena bisa menyudutkannya. Gubamon juga di sini tuh menawarkan diri untuk menjadi bawahannya Vandaru. Gubamon ngasih tahu kalau dia tuh bakal ngasih info tentang Birkin dan Gubamon juga bakal membantu Vandaru dalam membunuh Birkin. Vandaru di sini tuh nggak jawab dan dia tuh terlihat mau mendekat. Gubamon di sini terlihat panik. Gubamon di sini ngasih tahu kalau dia tuh bisa aja menghidupkan kembali orang tua Vandaru. Jadi sebaiknya Vandaru jangan membunuh dirinya. Selain itu, Gubamon juga di sini ngasih tahu dengan menggunakan kekuatannya, Vandaru tuh bisa berteleport kemanapun sehingga itu bakal memudahkan Vandaru. Tapi di sini Vandaru nggak peduli. Sekarang Gubamon yang pandangannya buram, dia tuh melihat ada siluet yang saat ini mendekat. Gubamon pun akhirnya menembakkan peluru mana ke arah siluet tersebut. Siluet di sini tuh terlihat pecah dan hancur. Gubamon di sini senang karena serangannya berhasil. Ya, sayangnya itu cuma tinta Raja Iblis yang dicampur sama darah Vandaru.
sehingga ketika diserang itu terlihat seperti hancur dan pecah. Vandaru saat ini dalam bentuk roh miliknya, dan dia tuh saat ini mencoba untuk masuk ke dalam tubuhnya Gubamon. Di sini Gubamon panik dan dia tuh memohon pertolongan dari dewa jahat yaitu Hihiryu Sukaka. Ya, tapi nggak ada jawaban. Gubamon sekarang tuh frustasi karena dia tuh dibuang sama dewa yang ratusan tahun dia sembah. Vandaru pun saat ini masuk ke dalam tubuh Gubamon. Vandaru ngasih tahu kalau dia tuh bakal mengambil semua yang dimiliki sama Gubamon. Dosa Gubamon udah terlalu banyak, mulai dari pembunuhan kedua orang tua Vandaru, pembunuhan terhadap keluarga bawahannya, teman bawahannya, dan lain-lain. Vandaru sekarang tuh memanipulasi tubuh Gubamon dan teleport ke tempat yang dituju. Di sana tubuh Gubamon pun akhirnya diserang sama banyak serangan, mulai dari api, petir, dan lain-lain. Singkat cerita, tubuh Gubamon pun jadi debu. Setelah itu, Vandaru juga menggenggam jiwanya Gubamon, dan dia tuh menghancurkan jiwa Gubamon. Vandaru sekarang kehabisan mana, tapi dia tuh langsung menyedot darah Belmont sehingga dia pulih cepat. Nah, gak lama Iris mendatangi Vandaru. Iris di sini tuh ngucapin terima kasih karena udah nyelamatin dia. Iris juga di sini tuh nanyain tentang identitas Vandaru, dan Iris juga nanyain alasan kenapa Vandaru membunuh Raymond. Vandaru di sini tentunya memperkenalkan dirinya. Vandaru juga di sini beralasan kalau pengorbanan Raymond tuh diperlukan untuk membunuh Gubamon. Di sini Rick yang masih tergeletak, dia tuh sangat marah karena Raymond tuh dibunuh hanya untuk membunuh Gubamon. Orbia sekarang menunjukkan dirinya dan dia mengangkat Rick dengan menggunakan tentakelnya. Rick di sini terkejut dengan adanya Orbia. Walaupun gitu, Rick di sini tuh ngamuk-ngamuk karena Vandaru membunuh Raymond. Jadi Rick gak peduli sama Orbia. Rick di sini ngasih tahu kalau Raymond tuh adalah orang yang bakal membangkitkan wilayah Sauron dan Raymond tuh bakal menjadi pemimpin yang hebat. Rick di sini ngasih tahu ras Sayla adalah ras yang gak pantas dibela. Ras Sayla ini gak peduli dengan negaranya sendiri. Padahal negara Orbaume itu kehilangan wilayah Sauron dan direbut sama kekaisaran Amit. Tapi ras Sayla ini gak membela negara Orbaume. Dan bahkan mereka tuh malah mau bersekutu dengan musuh negara. Rick kesal karena ras Sayla hanya peduli dengan ras mereka sendiri. Mereka tuh gak peduli dengan ras lain, apalagi saudara setanah air. Orbia di sini tertawa. Di sini pada akhirnya Rick tuh dibunuh sama Orbia dan ras Sayla lain yang pernah dibunuh Rick. Rick dibunuh dengan cara tenggelam ke dalam tubuhnya Orbia yang merupakan ghost air. Di sini Iris tuh sebenarnya mau menghentikan pembunuhan terhadap Rick. Tapi ya Vandaru nggak membiarkan hal itu. Iris di sini ngasih tahu dia tuh mengakui apa yang dilakuin sama Rick dan Raymond tuh adalah sebuah dosa kepada ras Sayla. Tapi bagi Iris, kehilangan keduanya sekarang tuh bakal membuat pasukan pemberontak melemah. Ya walaupun Iris sama Raymond beda organisasi, tapi tetap aja mereka tuh adalah pasukan pemberontak. Jadi ya pada dasarnya semuanya tuh bergerak atas nama pejuang. Karena hal itulah Iris tuh nggak mau kalau Rick saat ini mati. Vandaru di sini ngasih tahu kesalahan tetaplah kesalahan. Apapun alasannya yang dilakuin sama Rick adalah sebuah kesalahan. Di sini ada perdebatan antara Iris dan Vandaru. Vandaru di sini ngasih tahu nasib dari ras Sayla bakal sama aja. Jadi entah ikut negara Amit ataupun negara Orbaume, semua negara tuh bakal melihat ras Sayla tuh dengan sebelah mata. Jadi apapun negaranya, ras Sayla tuh bakal diperlakukan berbeda dan bakal diperlakukan diskriminatif. Jadi alasan pemberontak yang membunuh ras Sayla tuh bisa dibilang gak masuk akal. Karena sebelumnya aja ras Sayla tuh dipandang sebelah mata sama negara Orbaume. Jadi apapun negaranya sama aja. Saat ini Iris hanya diam. Iris di sini menyerah untuk meminta Rick tetap hidup. Tapi di sini Iris memiliki permintaan. Iris di sini mau buat cerita bahwa Rick sama Raymond tuh mati secara terhormat dalam sebuah pertarungan. Jadi keduanya tuh mati dalam berjuang.
Ya bagi Iris ini, kalau kematian Rick sama Raymond terjadi karena skandal memalukan, hal itu cuma bakal melemahkan mental pasukan pemberontak. Jadi hal itu nggak boleh terjadi. Orbia di sini tuh nggak masalah tentang cerita yang bakal dibuat sama Iris. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Vina Kamila, Raka Putra Utama, HS, Kiyotaka, Dino Bagus, Sukasa, Rev, LCG_GT, Riantan, Sano, Fernando Chandra, Nael, Ragil Belhaki, Sasuga Kuasama, Mio-chan, Nopal, Sarin Senju, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.